Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan kita percaya firman Tuhan ini yang akan menjadi kekuatan di sepanjang hari ini bagi kehidupan kita. Kita akan membahas tentang Mazmur 133 bagian yang kedua. Kalau kita sudah membahas tentang bagian pertama yang dimana kita tahu bahwa kerukunan itu menjadi kunci berkat. Yang kedua, kita akan pelajari sesuatu melalui ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat yang kedua sampai yang ketiga saya bacakan. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, posisi Gunung Hermon jauh di atas Gunung Sion. Gunung Hermon itu tingginya kira-kira 2000 sekian meter. Nah, sedangkan Gunung Sion ini tingginya hanya sekitar 600 sampai 700 meter. Jadi, posisi mereka ini jauh lebih tinggi Gunung Hermon, jauh di atas Gunung Sion. Nah, berkat selalu mengalir dari posisi yang teratas. Melalui ayat yang sudah kita baca, seperti embun gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ini menggambarkan bahwa berkat itu selalu mengalir dari posisi yang paling atas. Komunitas, keluarga, bahkan gereja diberkati melalui pemimpinnya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ini adalah gambaran yang mau diceritakan melalui ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dari Mazmur 133 ini. Seringkali kita entah itu lupa atau kita tidak menyadari hal ini. Kalau mau kumpulan kita atau keluarga kita diberkati, semuanya itu dimulai dari pemimpin yang baik, semuanya dimulai dari atasan yang baik. Bagaimana komunitas kita, keluarga kita, gereja kita mau diberkati, ada yang harus kita lakukan bagi pemimpin-pemimpin kita. Semua pemimpin berasal dari Tuhan. Di dalam Roma pasal 13 ayat 1 dan 2 ini berbicara tentang pemerintah-pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi Bapak Ibu, ayat ini menceritakan tentang ketentuan bagaimana kita harus mematuhi pemerintah. Ayat ini saja mengatur tentang bagaimana kita harus tunduk kepada pemerintah. Yang dimana pemerintah yang ada ini semuanya berasal dari Allah. Apalagi pemimpin-pemimpin kita di gereja, di komunitas kita, koordinator-koordinator, bahkan pemimpin di dalam keluarga. Siapa itu? Ayah atau suami. Jadi semua pemimpin itu berasal daripada Tuhan. Hari ini kita akan belajar cara diberkati. Cara diberkati yang pertama adalah kita harus mendukung pemimpin. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-33 sampai dengan 35 berkata demikian. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan. Jadi semua jemaat pada waktu itu mereka mendukung rasul-rasul untuk kemana? Pergi memberitakan Injil. Dengan cara apa? Mereka menjaga komunitas mereka. Mereka menjual seluruh harta mereka. Supaya apa? Supaya yang di dalam itu tercukupi dan semua kebutuhan rasul-rasul pun itu tercukupi. Penting sekali kita ini mendukung visi pemimpin kita, misi-misi pemimpin kita. Penting sekali di dalam rumah, istri, anak-anak itu mendukung suami mereka, mendukung ayah mereka. Supaya apa? Supaya keluarga itu diberkati oleh Tuhan. Supaya gereja itu diberkati oleh Tuhan. Nah, ini salah satu contoh bagaimana jemaat mula-mula hidup dan mereka mendukung pemimpin mereka. Kemudian yang kedua, cara diberkati yang kedua adalah mereka mendoakan pemimpin.
Di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-11 berkata demikian, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, ini kata Rasul Paulus, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Ada cerita Bapak Ibu. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 29-31. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Siapa yang berdoa ini? Yang berdoa ini adalah jemaat Bapak Ibu. Buat siapa? Buat rasul-rasul. Pada waktu itu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes itu diperhadapkan kepada mahkamah agama Yahudi. Dan mereka ini dipaksa untuk berhenti berbicara atas nama Yesus. Tetapi mereka bahkan menjawab semua pemimpin-pemimpin mahkamah agama itu dengan luar biasa. Bahkan menyembuhkan orang, membuat mujizat di depan mata mereka. Dan setelah mereka disidang begitu lama, mereka pulang, mereka kembali. Dan mereka bertemu teman-teman mereka, dikatakan demikian di dalam Kisah Rasul pasal 4. Nah, teman-teman mereka ini bukan cuma kumpulan rasul-rasul, tetapi mereka bertemu dengan kumpulan jemaat-jemaat. Nah, ini kemudian berlanjut di dalam ayat 29 sampai 31 ini, jemaat-jemaat ini berdoa. Berdoa bagi siapa? Berdoa bagi rasul-rasul ini. Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan kemudian rasul-rasul lain. Setelahnya ketika mereka berdoa, dikatakan ayat yang ke-31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu bayangkan ya, jemaat berdoa bagi gembala mereka, bagi hamba-hamba Tuhan, penuhlah tempat itu, goyanglah tempat itu, dan penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus. Ini kebalik. Bukan rasul-rasul yang berdoa kemudian jemaat kepenuhan Roh Kudus. Tidak. Yang berdoa adalah jemaat. Kemudian apa? Semuanya kepenuhan dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, penting sekali doa-doa itu bagi pemimpin. Penting sekali doa-doa jemaat, anggota-anggota bagi pemimpinnya. Penting sekali doa-doa istri, doa-doa anak untuk suami. Oleh karena itu kesimpulan kita pada pagi hari ini, gereja, komunitas, keluarga akan diberkati apabila anggotanya mendukung dan mendoakan pemimpinnya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, kami berterima kasih buat hari yang baru, kami berterima kasih buat kekuatan yang baru. Tuhan berkati sepanjang hari ini, Tuhan berkati firman-Mu supaya menjadi rema di dalam kami, supaya komunitas kami benar, supaya gereja kami diberkati, supaya keluarga kami diberkati. Kami mau mendukung pemimpin-pemimpin kami mau mendukung juga mendoakan seluruh pemimpin-pemimpin kami dan seluruh kepala-kepala keluarga yang ada di dalam keluarga kami. Terpujilah Tuhan, ini doa kami, Tuhan dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.